menganggap Yesus gila. Jangan ke situ, jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ, jangan ke situ. Jangan ke situ. Nanti kau ketahuan menyembah orang gila. Dan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Yesus. Diam, diam, diam. Kita lagi membahas materi. Coba baca ini Juma. Ini kita lagi membahas materi. Itu perkataan orang kafir. Itu perkataan orang-orang kafir. Tapi kalau di Markus 3 bukan perkataan orang kafir, tapi perkataan keluarganya. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Dan mereka berkata, di Al-Quran mereka itu orang kafir, musuh Nabi Muhammad, musuh Nabi Muhammad yang berkata Nabi Muhammad itu majnun, musuhnya yang berkata itu wajar. Lah kalau Yesus orang tuanya keluarganya mengatakan Yesus gila, udah kau turun. Kalau kau nggak sanggup menghadapi kami umat Islam, you turun, kamu ke gereja seperti biasa. Kau jilat pakai lidah ibu jari pendeta, ibu jari kakinya pendetamu, biar lebih sempurna kebinatanganmu. Ya, teman-teman yang mau naik sesuai dengan topik ya, jangan beralih tema ke Nabi Muhammad, gak ada hubungannya. Silakan King Dev. Kalau Nabi Muhammad itu memuliakan Nabi Isa, mustahil Nabi Isa disalib. Kalian menghinakan Yesus, memaksakan Yesus disalib, memaksakan Yesus dikutuk. Habis itu kau jadikan Tuhan. Itu namanya cuplis. Yesus berkata, orang yang berpikir dia akan disalibkan itu adalah iblis. Nyala setan, kata Yesus. Matius 16 nomor 23. Nyala setan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena standar manusia adalah Yesus ini kalau ke situ pasti ditangkap, Yesus ini pasti disalib. Itu pemikiran manusia. Nyala setan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku yang maha dahsyat itu. Tuhanku memikirkan, satu, tak kasih data. Di dalam Mazmur 37, apa kata Tuhanku? Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yohanes 17, Yesus orang dikasihi. Oke? Yesus orang yang disayangi. Bapa yang mengasihi aku. Yesus itu inilah anakku yang kukasihi. Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus orang yang dikasihi. Maka pemikiran Tuhan adalah sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan Yesus orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara. Itu pemikiran Tuhan. Dan orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Tuh, sudah terbaca. Orang yang benar, Yesus akan mewarisi negeri. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, Yesus, dan lidahnya mengatakan hukum, Yesus. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, Yesus. Langkah-langkahnya tidak goyah, Yesus. Orang fasik mengintai orang benar, Yudas in the gang, dan berniat membunuhnya, Yesus, Yudas, dan orang-orang Romawi, mahkamah agama, dan seterusnya. Baca data selanjutnya. Baca selanjutnya. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah kebenaran. Mazmur 39, Mazmur 37:39, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus pada waktu kesesakan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Tuhan menolong. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pemikiran Tuhan.
aku tidak akan pernah membiarkan Yesus hambaku untuk dicederai oleh musuhnya. Iblis pun tak sanggup, apalagi cuman tentara Romawi kecil. Tuhan cuman sentil sedikit, begitu hancur Romawi itu. Jangan kau berpikir Yesus akan diganggu, nggak bisa. Yesus itu diganggu, nggak bisa. Berapa kali iblis mencobanya, tak sanggup iblis itu. Apalagi kalau cuma tentara Romawi. Yesus itu wakil Tuhan, coy. Backingannya itu bukan PBB, backingannya itu pencipta langit dan bumi. Tentara Romawi cuman modal tongkat, bunuh wakil Tuhan. Jadi Tuhan menggantikan Yesus yang maha kuasa ini, menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan si fasik. Siapa fasik ini? Baca Amsal 23. Orang fasik adalah penerima suap. Jadi Tuhannya Yesus siapa, Zuma? Tuhannya Yesus itu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Bukan manusia. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Oke, Tuhannya Yesus 2 Samuel 7 nomor 22. Itulah sembahan Yesus. Oke. Berarti menurut kamu Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Muhammad ini sama apa tidak? Oh, jelas sama dong. Itu Oke, jelas Yohanes tidak 4. bisa diragukan lagi. Itu pasti itu. Oke, gantian ya. Yohanes 4 ayat 21. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul sekali. Al-Quran juga menjelaskan itu. Al-Ma'idah Sedangkan ayat Muhammad, 10 dan seterusnya. Muhammad Sabar dulu. Sabar dulu. Ya, Kalian itu bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian itu hanya apa? Hanya penumpang gelap. Oke, saya bacakan dalil. Saya bacakan dalil samamu. Saya bacakan dalil supaya kau paham ya. Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi lah pertama kali yang dipilih oleh Tuhan. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Memang orang Yahudi pertama-tama Tuhan sebelum Nabi Muhammad. Tuhan datang kepada mereka dulu. Tapi setelah mereka kemudian diutus kepada mereka Nabi, kitab mereka membangkang, maka Nabi Muhammad diutus kemudian. Apa kata Allah ketika mengutus Nabi Muhammad? Ya ahlal kitab, wahai manusia yang dulu aku utus keselamatan kepadanya dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Kalian membantah nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Sekarang saya mengutus penutup para nabi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Aku utus rasulku Nabi Muhammad kepadamu wahai orang-orang Yahudi untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya yaitu Nabi Muhammad, nuru wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, jika engkau mengikuti Nabiku Muhammad dan Al-Qurannya, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaanku pada jalan keselamatan. Oke? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan aku akan mengeluarkan kalian wahai Bani Israel dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jelas keselamatan itu tadinya diberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima. Itu kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Padahal kalian tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk engkau sekalian wahai Israel. Jelas itu. Oke, Zuma bisa gantian nggak sebentar ya? Ya silakan. Waktu saya sedikit lagi untuk ibadah. Habis ini silakan diambil alih oleh Denda Dito dan yang lain. Silakan. Di dalam Markus 11 ya ayat 27. Kan tadi saya tanya kamu, apakah sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad? Kamu mengatakan itu sama. Oke, sebentar. Sama. Oke, sebentar ya. Di dalam Markus 11 ayat 27, Tuhan Yesus, kamu percaya perkataan Tuhan Yesus kan? Oke.
Tuhan Ya. Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal Apa yang anak. kau sebutkan di Sabar Markus dulu, 11 sabar itu? dulu, bro. Kamu salah data, weh. Enggak, Kau tenang salah dulu, data. tenang. Itu bukan Markus 11, weh. Perbaiki Tenang matamu dulu. dulu. Perbaiki matamu, baca Bibelmu baik-baik. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau sesatkan Tenang dulu. sesalamu oten yang lulul. Kau baca Tenang dulu. Markus 11 Kau nomor takut, 27 Zuma, baik-baik. gimana sih? Matamu rusak. Kau baca takut Markus kamu. 11. Markus 11 nomor 27 kau baca. Kau perbaiki matamu, itu rusak. Oke, sebentar. Jangan kejang-kejang dong. Bukan kejang-kejang, saya meluruskan kau. Sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada kesalahan saya luruskan. Kau jangan piti-piti kanan-kanai. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu baik-baik. Sabar dong. Ini kok kejang-kejang kamu dibantah. Ya kok kejang-kejang pula. Ini kita berbicara lintas agama, bukan main-main. Iya, tenang. Kaki satu di penjara, kaki sebelah di kuburan. Paham kau? Jangan kau anggap main-main. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu benar-benar. Jangan kau salah-salah baca. Oke, Udah diluruskan. Sebentar. Apa? Tenang dulu. Kau Ambilkan bikin datanya, malu sabar. Kristen aja. Kau sabar dulu, bro. Tenang lah. Apa? Kenapa kau tidak baca Markus 11 nomor 27? Kenapa? Karena Kejang. apa? Jawab. Matius 11, sebentar. Matius 11 ayat 27. Matius 11, Oke. Markus 11. Makanya Oke, kau oke. kalau di hadapan Sebentar. kami umat Islam ini, Sebentar dulu, hati-hati sebentar. kau. Hati-hati kau membaca Nah, Bible, kau hati-hati. berani nggak dibantah? Silakan, tapi kau Oke, jangan oke, diam. jangan salah-salah sok paten. Ya, Kau belajar makanya. dulu Ya, 500 kau juga hadapi saya. Silakan. sok bahas Bible. Silakan. Inilah kau salah. Aku yang membenarkan kau. Apa pula ini? Sebentar. Kurangi makan dedak makanya. Kau baca. Oke. Ya, kurangi minum kencing unta juga. Oke, gantian. Enggak ada Kau sudah perintah ngomong minum tadi. kencing onta di kami, enggak ada. Berarti sesat. Islam yang minum Mana kencing perintahnya unta. minum kencing onta? Coba kau tunjukkan. Ya, berarti sesat mereka. Kalau di kitabmu ada perintah makan tai kering. Berarti sesat ya minum kencing unta. Udah kau jangan kemana-mana. Kau bahas itu Matius 11. Oke, bro. Gantian ya. Oke, tadi Ya. kan kamu mengatakan Yes. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad itu sama. Oke. Sekarang di Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan begitu juga tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, saya tanya kamu ya. Ya. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pula manusia bertuhan kok Sebentar bertuhan dulu. gimana? Lanjut. menurutmu yang Yesus Muhammad kenal bertuhan nggak? kok, Diam Tuhan dulu, Yesus diam pula. dulu, Zuma. Otakmu Sebentar robek. dulu. Loh, Dah, ini lanjut. kualitasmu gimana? Oke. Enggak, Menurutmu lanjut aja. Muhammad kenal nggak Allah yang benar itu menurut perkataan Tuhan Hei, Yesus? dengarkan saya anak kecil. Yesus ketika dengar dulu, Anda bertanya, saya jawab ini. Iya, jawab. Dengar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ar." Apa kata Yesus? Dalam Matius 11 nomor 25-nya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, saya enggak Zuma. Kamu dengar dulu yang saya tanyakan loh. Kamu jawab. Kamu bertanya, apakah Tuhan makanya, yang disembah oke, Nabi coba. Muhammad? Saya Kamu ulang, bertanya, biar kamu dapat loh. dengar. Saya ulang pertanyaan. Kamu bisa bertanya, kamu bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama? Tak ajarin. Itu tadi, sekarang ayat yang saya tampilkan itu, salah. Dengar dulu, saya belum selesai, anak kecil. Oke, Diam silakan, dulu, bro, diam. silakan. Nah, Anda bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang sama? Saya katakan iya. Mana buktinya? Kau baca Matius 11 nomor 25. Ya, itu Yesus ayat berkata, saya, diam itu dulu bantahan Cak saya." Kangkung. Inilah kalau sperma babi oke, jadi gantian, manusia. oke, Diam dulu. Yesus berkata, bukan ente. Yesus loh, Yesus, bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Coba, jawab pertanyaan Makanya itu, kau diam. Zuma. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran
juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Bisa Muhammad, gantian, Zuma? Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda Oke, bisa kelas. saya jawab? Oke. Nah, silakan. Gantian ya? Oke. Silakan. Zuma, saya tanya apa, kamu jawab apa? Itu kan di Sudah Matius kujawab. 11 ya. Sebentar. Saya Coba udah jawab. kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa." Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Hei, Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Ya ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Tuhan langit Matius dan 11 bumi ayat itu cuma 27 satu, bohong. bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oke. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Oke, Dan stop. orang yang Sekarang saya ada tanya, sekarang saya tanya. sabar. Muhammad Dan kenal- orang Oke, yang Muhammad kepadanya kenal anak Bapa itu berkenan tidak? menyatakannya. Oke, Hei, Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu. Muhammad kenal Bapa tidak? kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana, sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Kau Anak. baca, coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Kau baca. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Berarti sudah banyak orang yang mengenalnya. Karena Yesus mengajarkan kepada Iya, orang yang kepada dia berkenan. Oke, hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapak itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Sebentar saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Hei, Coba, Zuma. sekarang saya Kita tanya sedang samamu. bahas. Menurut Yesus Bapak itu siapa? Nah, Coba saya Ayo. tanya kamu ini. Sebentar dulu, ayo, sabar dulu. ayo. Kamu tidak bisa jawab, Oke, kamu kutendang berdasarkan ke bawah, perkataan Tuhan kutendang Yesus kau ini, sampai Muhammad kau kenal masuk tidak di Bapak kloset yang benar gereja. itu? Kutanya dulu kau lagi sekali lagi. Menurut Yesus, Jawabanmu Bapak apa itu dari pertanyaan saya? Oke, silakan. Anda kan bertanya bahwa Ya, jawabanmu apa? Berdasarkan pertanyaanmu. Matius 11 ayat Ya. 27 di situ Jawaban saya. Muhammad kenal tidak Bapak yang benar? Hal yang Dengarkan benar saya. Kalau Dikenal yang tidak? Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan Mengenal- itu, Bagaimana untuk mungkin Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Sabar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut Iya, kau sebentar, itu. begini loh. Sekarang pertanyaan Sebentar. saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih. Wujud Bapak itu seperti apa? Inilah teman-temannya. Karena Nah, si Zuma sekarang. nggak berani, Loh. Gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. nggak berwujud. Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud nggak? Nggak tahu. Saya bukan Islam. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk.
Kenapa? Oke. Laisa kamitsli syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan nggak? Tuhan. Berwujud nggak? Berwujud nggak? Oke. Saya bisa Kok jawab. oke? Kamu bisa diam. Kok oke? Enggak, Kok bisa enggak, saya saya jawab? bisa jawab. Langsung Oke, kamu aja. bisa diam nggak? Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam nggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang makanya pertanyaan diam, saya saya. jawab. Saya ulang Oke. pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, saya Yesus jawab. Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus Bisa yang nggak? punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Suma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke polsek gereja? Udah Abang Udah, tenang. saya simpulkan. Udah Nanti sampah. Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud. Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhannya berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Bentar dulu, Bang Suma. Tuhan yang Bentar disembah dulu. oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar, sedangkan Tuhan yang disembah Yesus adalah bukan makhluk yang tidak berwujud. Demikian. Bagaimana Salam tauhid, kalau salam satu Tuhan. Silakan diambil alih, saya ibadah sejenak. 5 menit aja Bang Allahu Suma? Akbar. Allahu Akbar. Udah diem dulu, Petris. Kalau mau melanjutkan, konklusi tadi adalah Tuhannya Yesus tidak berwujud, Tuhannya orang Islam tidak bisa kelihatan. Betul? Sama atau beda? Beda lah. Bedanya di mana? Tuhannya kami serupa dengan kami di ciptaannya. Tuhan kalian. Kan dulu yang kita bahas itu bapaknya, Tuhannya Iya, Yesus. iya. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Kelihatan nggak? Tuhannya Yesus serupa dengan Yesus, serupa dengan Di mana saya, dalilnya? serupa dengan kamu. Di mana? Sedangkan Tuhanmu dan Tuhannya Bang Suma Di mana? itu Coba tunjukkan dia dulu datanya. Datanya dia tidak ditunjuk dulu serupa. dong. Datanya ditunjuk dulu dong. boleh dibukakan ke layar lebar. Carikan ayatnya untuk saya. Bukain Apanya? ayat. Saya Kau yang tinggal- bilang, Iya. bilang Tuhannya Yesus itu sewujud dengan Yesus di mana? Jangankan dengan Yesus, dengan saya juga serupa, Bang. Di mana datanya? Bisa tampilkan nggak? Ditampilin di mana? Coba aku yang baca di mana? Buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa di Bacakan situ? ya. Coba baca. Bacakanlah. Jangan ini. Aku pengen ngobrol sama Bang Suma sebenarnya. Ya udah aku baca aja. Iya, kalau mau membuktikan kebenarannya Oke, baik saya baca. Baik saya baca. berfirmanlah Allah. 1:27 ya. 27 ya. 26 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Dan Elohim rupanya. diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki apa perempuan itu? Ayat 26, Bro. 26 Lah sampai 27 kenapa? Kenapa 27-nya kenapa? Iya, dari 26 sampai 27 biar tahu Enggak, kamu dari 27 siapa yang ini berfirman dari Allah. 27 ini menurut gambar Allah Aduh, bacot diciptakan kamu sama laki-laki dengan dan Bang perempuan. Siapa yang perempuan? Tuhan mana yang perempuan? Tuhan mana yang laki-laki? Saya gak bilang harus sama laki-laki Ayo. dan perempuan, tapi dia serupa dengan kita manusia gitu. Nah ini tulisannya 27, maka Elohim 26 menciptakan manusia tolol. itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tuhanmu ada yang laki-laki ada yang perempuan begitu? Aku pengen sekali ngomong sama Bang Suma sebenarnya. Oh mau ngomong sama abang saya, orang kamu aja bego Orang begini gimana? Saya ngasih kamu ayat 26 sampai 27, kamu ngutipnya Iya 27-nya kan Iya. jelas. Jadi Tuhanmu laki-laki dan perempuan.
Kamu jangan menyesatkan orang banyak, bro. Lah, itu tulisannya Saya bilang jelas. ayat 26 sampai 27, tapi kenapa kamu ambil ayat 27-nya saja? Ya 27 kan sudah komplit Baca. ini. Tuhanmu itu laki-laki dan perempuan. Siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Makanya otak kalian itu gak pernah sampai. Kan meletre, macet. Saya Macet. tantang kamu untuk baca ayat 26-nya. Coba. Ya udah kau yang baca lah. Oh. Aduh. Apa? Kasihan sekali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi begini ya. Jadi begini, bro ya. Tadi saya dengar Bang Suma bilang bahwa Allahnya Bang Suma itu tidak serupa dengan kita manusia, tidak wujudnya itu tidak seperti kita manusia. Tetapi Iya. kalau kembali ke kitab Kejadian tadi itu justru kita itu diciptakan seperti segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, yang meskipun Allah itu gak kelihatan, tapi yang gak kelihatan itu jelas punya wujud kalau dilihat sama sesama yang gak kelihatan juga gitu loh. Ngomong apa, Dek? Istilahnya gini, kamu Apa punya istilah roh, apa, Dek? Aduh, penyesatan publik ini. kamu punya roh dan diri kamu, fisik kamu itu. Ngomong kayak orang gila, Patris. Saya cuma Sesat kau itu, Coba. Patris. Coba kamu baca Yohanes 5:37. Menurut Yesus, aduh, siapa ini yang teriak? gak perlu ngomong banyak-banyak. Satu opini dari Bang Ah, Suma kau aja goblok kok. udah patah ya, udah salah semua argumen dia itu. Petris, menurut Yesus sendiri, Yohanes pasal 5. Bentar, jangan lari dulu kamu. Kita lagi bahas. Saya bentrokin. Di Kejadian 1:27, Tuhanmu itu seperti laki-laki dan perempuan. Jelas itu, nggak bisa kau hilangkan. Kemudian di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Kok goblok sekali jadi orang Kristen sih? Begini Bang, boleh saya ngomong buat Goblok saya? dia goblok. Iya, saya goblok. Tapi saya Iya, cuma memang. Emang. saya cuma punya Memang kau satu goblok. pesan. Kalau buat kalian Memang yang sedang kau menonton, kalau mau cari tahu yang sebenarnya, nanti cek Kejadian. Cek, kok pakai cek. Ada juga yang pakai cek. Goblok kau. Udahlah, ini nggak Cari sendiri. berkualitas. Udah di bawah. Buat anak-anak yang belum berumur, jangan naik diskusi mempermalukan ya. Dia yang mengatakan sesuai dengan Kejadian 1 nomor 27, itu ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Ku tanya sama kalian, siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Ayo. Kan agak lain. Padahal menurut Yesus sendiri, Bapa itu rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ikut siapa itu tadi itu si Petris tuh? Ustaz Falik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tempat kerja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aku lagi di tempat kerja, silakan. Iya, kenapa Kang Dito? Dilanjut aja, saya kontrol aja karena saya di tempat kerja ya. Oh iya. Halo Bang, halo. Halo Bang Fel, apa yang mau ditanyakan Bang Fel? Mau bertanya apa atau mau ditanya? Atau lanjutkan yang tadi? Bang, kenapa ini Bang kalau Fel, di monitor. room ini? Kenapa? Halo. Ya halo, iya kenapa? Kenapa diundang hanya? Halo. Kenapa? Ada nggak Kristen yang lain yang bisa diskusi? Bang Fel kayaknya nggak bisa diskusi nih. Halo. Tadi, Halo, iya. Tadi yang kenapa? Halo. Mana yang mau saya hadapi nih diskusi? Halo semua.
Bang Afel, kalau begitu saya yang tanya sama Bang Afel. Masih Kristen Bang Afel? Kalau bertanya sama siapa nih Bang? Ya, silakan bertanya sama saya, silakan. Oh ya, saya mau bertanya gini Bang. Iya. Saya mau bertanya legal standing abang itu menjelaskan begini dan begitu tuh apa? Iya, pertama, ya di sini adalah Komal debat lintas agama, Pak. Itu yang harus Anda pahami dulu. Di Komal ini adalah forum debat lintas agama. Ya, itu satu. Yang kedua, kami buka debat itu, lintas agama ini, ya sebagaimana orang-orang Kristen juga buka Komal untuk membicarakan Al-Quran dengan hadis, ya tanpa dasar yang jelas. Makanya kami hadir untuk mengkanter mereka. Ayo kita dudukkan sama-sama, kita bicarakan sama-sama agama mana yang benar. Ya, apakah Yesus Tuhan, apa utusan, gitu Pak. Simpel saja. Ya, yang saya tanya legal standingnya Pak. Yang saya tanya legal standing kalian itu apa? Oke. Agama kita kan agama sama-sama agama Syiar, kan? Agama Syiar. Maka kami hadir di sini untuk apa? Untuk mensyiarkan agama tauhid sebagaimana agama-agama yang diajarkan atau ajaran-ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul. Begitu, Pak. Oh ya udahlah, kalau Bapak nggak tahu itu apa legal standing ya udah. Saya pikir Bapak Legal mengerti gitu. standingnya dari mana? Dari negara atau Tuhan pencipta alam semesta? Perjelas dulu pertanyaannya. Iya, Legalitas dari mana dulu? Ya jadi Sebentar. Nggak usah banyak berbelit-belit, Pak. Kalau mengenai legal standing atau yang menjadi acuan parameter kita diskusi apa, poinnya adalah ilmu, Pak. Pengetahuan. Kalau Bapak berilmu, kita diskusi menggunakan akal. Baik secara ilmiah, atau secara faktual, atau fakta histori. Jadi kalau mau menentukan legal standing, apakah Anda seorang pendeta, sarjana STT, itu pembatasan, Pak. Jangan membatasi orang menerapkan pengetahuannya di sini untuk berdiskusi. Ya, kalau Anda hanya mau membatasi, nggak di sini tempatnya. Mungkin Anda pelaku debater offline, silakan mungkin kirimkan undangan kepada kami, kita siap offline, Pak. ya tenang dulu Dito ya. Nah, jadi maksud saya di sini kan begini. Setahu saya, kalau di dalam kepercayaan kalian itu ada kapasitas-kapasitas tertentu untuk menjelaskan kepercayaan itu. Ya, nggak sembarang orang. Ya, jadi makanya saya tanya, kalau kalian menjelaskan yang di luar kepercayaan kalian itu apa, legal standingnya apa gitu loh. Oke, Saya dalam tanya dulu. pemahaman akademis, Pak, dalam pemahaman secara akademis, di beberapa kampus agama ada ilmu perbandingan agama. Kami mempelajari ada mata kuliah kristologi, sama halnya dengan di STT ada kalian menerima Islamologi. Kalau mau dijadikan sebagai sumber legal standing, maka it's okay, itu fair, ya. Jangan Anda merasa sok pinter di sini. Saya magister juga, Pak, ya. Jadi jangan membatasi. Kalau mau diskusi silakan, kalau tidak silakan turun. Jangan wasting time di sini, Pak, ya. Silakan. Dulu saya kan tanyakan kapasitas ya, legal standing kalian berbicara tuh apa gitu loh. Kalau ada dasarnya kan kita kan diskusi, ya kita udah membuang waktu aja. Anda membuang waktu turun, ya. Kalau memang berani silakan naik lagi, langsung diskusi, nggak usah berbelit-belit, ya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang dosen, silakan mungkin nanti sama saya di jam malam Anda DM saya. Ya, kita secara akademis mau ilmiah, mau berdasarkan referensi apa yang kita mau bahas, scripture atau terkait dengan dogmatis atau doktrin. Boleh, silakan. Saya memiliki keilmuan bersama dengan gurunda saya, ada Bang Zuma, beliau adalah sarjana psikologi dan beliau sebagai guru kami memberikan pemahaman-pemahaman kristologi yang bertujuan untuk anti permurtatan, Pak. Fakta histori itu pemurtatan dari kalian itu masih ada, ya. Oke, silakan langsung Ustadz Felix sama Kristen yang lain.
Oke, Saya silakan. Oke, silakan santai aja. Oke, teman-teman Kristen, ayo naik kita diskusi. Kita buktikan di sini siapa yang lebih fakih dalam menjelaskan Bible, Kristen, pendeta atau Islam. Ayo. Siapa yang mau bertanya di sini? Ayo uji kemampuan kami dalam menjelaskan Bible. Mana lebih lebih fakih dalam menjelaskan Bible, pendeta atau ya kita ini orang Islam. Ayo kita buktikan saja. Ya mungkin langsung bisa dilanjutkan aja Ustadz Felix tentang laisa kamitslihi syai' dengan Bapa yang dimaksud oleh Yesus, supaya ada terjadi dialog. Teman-teman Kristen yang sudah naik di atas bisa langsung membantah atau mengkomentari, silakan. Oke, kalau langsung masuk saja ke situ, kalau Tuhannya umat Islam itu pertama yang harus dipahami adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan serupa dengan makhluk. Akan tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah wujud, bisa dilihat. Nah, bedah kemudian dengan penjelasan dalam Bible. Tolong disimak baik-baik ya. Penjelasan dalam Bible dalam 1 Timotius 16 nomor 6, di situ Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Ya, tak terhampiri bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian ya, dikuatkan lagi dalam Yohanes 5 nomor 37, dialah yang mengutus aku dan dialah bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi dua data dalam Bible menunjukkan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita merujuk kepada Bible, tidak dapat dilihat sama sekali dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu. Sementara dalam akidah Islam tentang laisa kamitslihi syai'un, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan makhluk dan tidak bisa ya sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk, namun di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat atau wujud atau zahir. Datanya di mana? Dalam surah Al-Qiyamah ayat 32 sampai 33. Wujuhu yauma izin nadira. Pada waktu itu wajah kaum muslimin berseri-seri ila rabbiha nazirah, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud dan ada dan pasti akan pasti akan kita ketemu. Insya Allah ketika kemudian kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman Kristen, naik kita diskusikan tentang persoalan itu. Ya tentunya kita mengedepankan referensi, teman-teman. Ayo. Iya, kalau Anda mengatakan Yesus is God, silakan naik buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus itu dilihat oleh mata, berarti membantah Bible Anda sendiri. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Coba baca Maliaki 3 nomor 6. Ya kemanapun Anda membawa Yesus, itu Anda akan ditampol oleh Bible sendiri. Dan insya Allah kita Apologet Islam ya mampu membantah semua ya daripada narasi-narasi Anda membawa Yesus ya kepada pemahaman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Anda akan dibantah oleh Bible Anda sendiri, teman-teman. Ayo silakan bertanya. Narasi-narasi yang saya angkat tadi silakan, siapa tahu ada Kristen yang mau bertanya, silakan. Silakan Felix. Selamat pagi kawan Pak Felix. Jadi yang Pak Felix bilang itu betul. Itulah yang tertulis di Alkitab dan itu perkataan Yesus. Pak Felix sudah Alkitabiah dalam hal ini. Nah, tadi yang berkata Yesus is God, betul. But he is not God Almighty. Alias dalam bahasa Indonesianya, dia bukan Tuhan. Begitu.
Lanjut Pak Berarti Felix. otak merdeka setuju nggak kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan? Iya, secara bahasa Indonesia Yesus bukan Tuhan. Walaupun dibilang Nah, orang God, betul. ya oke. Tapi bukan God Almighty. Yang jadi Tuhan itu dalam bahasa Indonesia adalah God Almighty. Dan Yesus bukan God Almighty. Ah gitu. Oke. Kita setuju di sini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Bukan siapa yang Tuhan. mengatakan Yesus itu? Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Kristen adalah mana yang mengatakan? bapak-bapak gereja yang entah bagaimana latar belakangnya. Mungkin itu harus kita orang teliti. yang mengatakan Yesus itu Tuhan hanya doktrin-doktrin bapak-bapak gereja ya. Betul Nah, sekali. silakan teman-teman Kristen naik yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo kita cuci otaknya kembali menjadi otak yang bersih ya. Iya, otak merdeka sudah mulai sembuh ini. Kalau ada Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus bukan Tuhan, sudah mulai sembuh, tapi belum sembuh secara totalitas. Masih ada penyakitnya. Tapi kalau otak merdeka mau disembuhkan, ayo kita diskusi. Waduh, pada tiarap semua Kristennya ini. Gimana nih? Ada Kristen nih Bang. Iya. Tadi saya menerangkan dengan menggunakan data dalam Bible, dan itu disetujui oleh Bang Otak Waras bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Saya baru gabung nih, jadi saya belum nyimak. Oke. Tadi Saya saya boleh nanya menjelaskan. Oke. Mau tanya apa dulu? Boleh bertanya? Mungkin sedikit keluar dari pembahasan tadi. Boleh nggak sananya? Aduh, kalau Bapak kemana-mana nanti penjelasan kita melebar-lebar lagi. Kita fokus aja dulu. Yang pembahasan fokus tadi. ke tema. Ada temanya. Temanya apa nih? Ya, tadi kita menjelaskan tentang Tuhannya orang Kristen itu tidak dapat dilihat. Nah, adapun Tuhan yang bisa dilihat secara otomatis itu bertentangan dengan Bible. Maksudnya Yesus di sini yang disematkan bahwasanya dia adalah Tuhan, padahal Bible mengatakan dalam 1 Timotius 16 nomor 6 Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 26 rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, ini Tuhan yang benar, sementara Yesus di sini dapat dilihat dan suaranya bisa didengar, berarti gagal bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Terus? Oke, kalau ada yang menuhankan Yesus secara otomatis dia adalah bidat atau tersesat. Saya berani mengatakan siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia keluar dari jalur. Dia tersesat. Karena Bible, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia adalah utusan. Nah, dasar Anda menuhankan Yesus di mana? Sementara Bible mengatakan Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Tuhan itu tak terhampiri, Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Sementara segala bentuk kekurangan ada pada diri Yesus. Dia mati. Ya, dia lapar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Saya mau tanya, kalau Yesus atau Isa itu berdosa tidak sampai kematiannya? Isa atau Yesus apa berdosa tidak? Ini keluar dari tema lagi nih. Ya, saya mau tanya dulu. Maksudnya kita. saya bertanya, tolong dijawab. Kalau versi Kristen, Yesus itu kan mati, kan seperti apa yang tadi Abang sampaikan, kan? Nah, tapi versi Islam, Yesus itu kan terangkat ke surga. Makanya saya mau tanya, menurut versi Islam yang terangkat ke surga, itu apakah Yesus selama hidupnya itu pernah melakukan Tidak dosa? ada versi Islam Yesus terangkat ke surga, Pak. Tidak ada, Pak. Terus Rafa'ahullah. Terus Yesus masih di dunia kalau begitu ya? Di langit, Pak, bukan di surga. Oh, di langit. Tapi tidak tahu posisinya langit sebelah mana ya? Kamu bertanya ndak tahu sendiri isi pertanyaanmu apa? Loh, Kamu saya kan mengatakan nanya. bahwasanya Makanya dalam saya sudut tanya. pandang Islam Yesus itu terangkat ke langit, itu salah.
Loh, tadi Dalam temannya ayat bilang terangkat Al-Quran ke langit makanya tadi. kamu diam. Makanya kamu diam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang mati di jalan Allah itu ya tidak mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah bukan berarti dia di surga, karena Allah menciptakan surga itu bukan untuk ditempati. Beda dengan kalian. Tuhan kalian menciptakan surga untuk ditempati. Surga itu bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan orang yang mati di jalan Allah termasuk para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan, tapi bukan di surga. Itu yang harus Anda pahami. Beda. Ya kalau oke, saya bisa Sabar, jawab. sabar. Saya ambil alih lagi karena jangan membuat pertanyaan sementara nafas mulut Anda itu bau gosong gitu loh. Coba bertanya itu yang ada bobot gitu loh. Benar-benar bertanya karena tidak tahu atau punya jawaban. Kalau Anda tidak menguasai Al-Qur'an dan menguasai tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, kenapa Anda bertanya seperti itu? Gosong mulut Anda itu. Seperti di neraka. Maka gini loh, kita berdiskusi apa yang ada, yang tertulis. Kalau Anda memang menguasai membaca terjemahan Al-Quran, kemudian bertanya tentang kisah itu, boleh. Tapi kalau bertanya untuk ngetes, kapasitas Anda untuk ngetes apa? Jangan kayak gitu. Lanjut. Saya kan nanya, kawan. Isa itu dia terangkat ke langit itu Selesaikan dulu, berdosa jangan ke tidak? kemana-mana. Makanya saya katakan tadi. Pertanyaan saya saja belum dijawab kok. Berdosa ke tidak dia? Waduh. Berdosa kah tidak dia? Kalau memang para nabi dan rasul itu punya dosa, tunjukkan datanya yang kamu punya. Saya Oke. kan bertanya, Tanya kalau balik dia dulu tidak sama berdosa, kamu. saya jawab tidak Kalau berdosa. para nabi dan rasul itu dalam sudut pandang Kristen itu berdosa, silahkan buka datanya. Kamu nih botol, saya nih nanya. Nah, Dia sudah ini berdosa emosi. apa tidak? Tidak, saya jawab ya langsung biar cepat aja bahwa para nabi itu adalah maksum. Sudah ya. Lanjut, Ustaz Felix. Tanya balik. Kemana-mana pertanyaannya, makanya saya tanya balik. Tunjukkan data kalau para nabi dan rasul itu punya dosa. Nggak tahu, malah emosi. Ini dasar Kristen pemakan B2 ini. Sedikit-sedikit, ya panas kalian. Sedikit-sedikit. Coba baca surah 47 ayat 19 itu Muhammad berdosa tidak? Tidak. Ya coba dibaca surah 47 ayat 19 dibaca dulu. Iya, Allah yang menegur di situ, bukan kemudian Nabi Muhammad berdosa. Sudah, saya jawab ya. Lanjut Ustaz Felix. Iya, begini Bang Riko. Bang Riko, setiap ada kesalahan daripada Nabi dan Rasul itu, termasuk Nabi Muhammad SAW itu dia tidak berdosa, akan tetapi dia disampaikan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluruskan. Satu contoh ketika baginda Muhammad SAW, ya, sholat menengadah, ya, wajahnya ke atas langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadana rotaqalluba wajhika fis sama falanwallina qiblatan tardaha. Saya ulangi, ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ya, mengadahkan wajahnya ke atas langit, maka Allah meluruskannya, menegurnya dengan mengatakan kadanaro takalluba wajhika fis sama. Sungguh kami menyaksikan engkau Muhammad beribadah mengadahkan wajahmu ke atas langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pada saat itu kami hadapkan wajahmu kepada arah Masjidil Haram. Ya. Allah, ya, di situ Nabi Muhammad tidak berdosa, akan tetapi diingatkan oleh Allah sang pencipta alam semesta, bukan berdosa. Sama kemudian ketika persoalan madu, Rasulullah tidak berdosa, akan tetapi diniatkan. Itulah kelebihan para nabi dan rasul, dikontrol oleh wahyu, dikontrol oleh Tuhannya, dan akan menjadi, ya, pelajaran ibrah bagi umat-umat, ya, umat-umat setelahnya. Begitu, Bang. Ya coba dibandingkan surah 47 ayat 19 itu kan ada bahasa itu, mohonlah pengampunan atas dosamu, bandingkan sama Isa. Isa tidak ada dosa loh. Di dalam surat Maryam itu dikatakan dia adalah manusia suci. Jadi bandingkan kedua tokoh itu, Bos. Oke. Jadi ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang itu tidak berdosa dalam Bible. Yesus tidak ada dosa, Berdosa Bos. tidak. Yesus mengobrak-abrik
Ya, para pedagang ketika pergi di pasar itu dosa atau tidak dalam sudut pandang Kristen? Itu bukan mengobrak-abrik di pasar, Pak. Iya, Coba baca baik-baik. Makanya. Itu orang berjualan di dalam bait suci di rumah ibadat. Iya, ketika Yesus mengambil keledai, kira-kira berdosa atau tidak? Iya, Yesus ada satu pun ayat. Membentak, hai perempuan, apa Begini yang loh. Anda berusaha, hoi. Tidak ada satupun ayat baik di Bible maupun di Quran yang mengatakan Yesus atau Isa itu berdosa, tetapi Muhammad ada beberapa ayat, Bos. Bang Riko, kita fokus aja. Penonton juga pusing ini, penjelasannya kemana-mana. Iya, ini kan kita mau kasih perbandingan antara dua tokoh yang kamu buktikan dimuliakan, dulu. Yesus apa Muhammad. Begini Bang Riko. Sebelum mengarah kepada yang lain, kamu buktikan dulu Yesus itu Tuhan atau bukan. Seperti apa? Ya buat saya Tuhan, makanya saya mau konfirmasi. Kalau Yesus itu Tuhan, tunjukkan data dalam Bible yang bisa Anda validasi bahwasanya Yesus itu Tuhan. Silakan. Ya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, Bos. Dibandingkan sama Muhammad yang kalian muliakan dan kalian sanjung sebagai baginda Rasul. Berdosa atau tidaknya manusia itu ya tidak jadi tolak ukur untuk menuhankan manusia. Nabi Muhammad kami yakini sebagai seorang nabi yang maksum. Masya Allah. Begitu. Keilahian Yesus. Kamu diam. Begini Bang Riko. Gantian Bang Riko. Ya, yang terkutuk di kayu salib itu berdosa apa tidak? Siapa yang terkutuk di kayu salib? Ini bahasa ini saya dengar ulang-ulang nih. Coba baca Galatia 3:13. Coba baca, saya dengar. Ini Islam cerita omong kosong banyak apa? Waduh, ini mau diskusi atau bagaimana ini orang? Ya kita diskusi karena bilang yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, tidak ada yang mengatakan Yesus terkutuk, Bos. Oke, yang digantung terkutuk di kayu salib itu siapa? Coba kamu baca Galatia 3:13. Tergantunglah orang yang digantung di kayu salib. Di situ dikatakan. Saya tanya kepada kamu. Dia terkutuk menggantikan kita yang terkutuk. Dia digantung di salib untuk menggantikan kita manusia yang terkutuk. Dia menjadi kutuk. Baca baik-baik. Dia menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Setuju tidak kalau Tuhanmu terkutuk? Tidak ada bahasa di dalam Bible Yesus terkutuk, Bos. Baca baik-baik. Kamu salah itu. Ini dia Yesus yang menjadi kutuk untuk umat Israel. Mengerti baca? Dia menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Jadi Yesus menjadi apa? Menjadi hukuman menjadi kutuk bukan terkutuk. Dia menjadi terkutuk. Baca botol kau. Terkutuk. Nah, jangan emosi lah. Bukan, kalau terkutuk dan menjadi kutuk beda, Pak. Coba menggunakan bahasa yang baik. Salah kamu. Oke, Riko. Jangan kamu diskusi menyerang pribadi. Kalau kau mau diskusi menyerang pribadi, kita offline. Enggak, saya bilang bahasa terkutuk dan menjadi kutuk itu beda. Kata-kata botol tolol, ya kalau kau menyebut kata-kata botol tolol, kita diskusi offline aja, tatapan langsung muka. Lihat mentalmu seperti apa. Makanya jangan mempelintir ayat itu menjadi kutuk dan terkutuk salah. Aku tanya kamu Muslim, Pak. Aku tanya dulu. Kamu seenaknya mengenakan botol tolol. Gantian kita mau tanya, Isamu itu ada di dunia benar-benar ada atau dongeng? Kenapa? Apalagi pertanyaanmu kemana-mana nih? Penonton juga pusing ini, pertanyaannya kemana-mana. Iya, aku mau tanya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan menyebut dongeng apa itu. Jangan. Kalau saya suruh tunjukkan Anda salibnya Yesus sekarang di mana? Ayo tunjukkan di mana. Dongeng apa bukan itu? Aku bisa tunjukkan ada di dalam kitab suci. Tapi kitabmu itu menjelaskan tentang Isa. Betulkah Isa itu ada di dalam dunia ini? Tunjukkan di museum mana? Jawab dulu aku. Aku yang bertanya duluan. Makanya jangan ngelantur kemana-mana. Fokus pada satu topik. Silakan Ustaz Fidel lanjut. Ya. Aku mau tanya, kita berdebat tentang Isa dan Yesus. Jadi sekarang aku tanya, Isa itu ada atau tidak? Ini kemana-mana, penonton juga pusing ini dengarkannya. Fokus Bilang aja tidak bisa jawab, karena tidak ada datanya. Isa itu pernah ada di dunia. Oke, nanti saya mirroring Pak ya. Anda siap melayani saya diskusi Pak?
Jawab dulu pertanyaan aku. Kalau ini aja Anda tidak bisa jawab, lalu untuk apa diskusi? Oke, Pak ya. Jawab dulu. Kan, Pak. Sebentar, Buktikan, sebentar. Pak, ya. Gurunda lagi jedah nih. Buktikan bahwa Isa itu pernah ada di dunia. Pernah ada di dalam Al-Quran disebutkan. Sudah, silakan Di sebutkan. mana? Baca. Pernah ada di mana? Di daerah mana dia lahir? Pohon kurma itu banyak, Pak. Tempatnya banyak. Apa kurma yang ada di Taman Oke, Ibi? Pak. Oke, Pak, saya jelaskan ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu ada. Bahkan dibuat suatu surat, itu surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam itu menjelaskan tentang ya keluarga Imran, Maryam. Lalu kemudian melahirkan anak yang namanya Isa Al-Masih. Nah, banyak diterangkan di dalam satu surah itu menjelaskan tentang siapa Yesus. Baru dikandung dalam surah Maryam ayat 19 diterangkan di situ, Jibril membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau mengandung seorang anak yang suci. Siapa itu Yesus? Berarti diterangkan dalam Al-Quran, Pak, tentang keberadaan akan kelahiran seorang anak yang suci yang kelak akan menjadi nabi dan rasul, yaitu Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih juga Jibril yang tidak pernah bilang mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditambah-tambah. Saya tidak Ketika maksud saya mau mute motong. Anda itu harus nunggu dulu jawaban dari pihak Muslim. Ya. Jawab dulu. Ustaz, Afwan, dan semua sebelum Jawaban itu bisa diterima, sebelum jangan kita jawab dipotong pakai data. Iya, gini maksudnya, izin motong ya. Sebelum kita jawab lebih jauh pakai data, yang orang di situ ketika membahas data berarti dia menggunakan akalnya. Kita gini, ketika ditanya siapa Nabi Isa alaihissalam, di mana dia bukti faktanya ada? Ya, Bukan siapa. Tadi Anda Adakah pertanyaan tidak Nabi awal Isa Anda di apa tadi? dalam Al-Quran? Pertanyaan Aku tanya, adakah tidak Nabi Isa itu di dalam Al-Quran? Di dalam dunia, bukan dalam Al-Quran, tapi di dalam dunia ini betul Nabi Isa itu ada. di dunia ini. Atau Nah, hanya itu cuma mau saya cerita? jawab. Itu ada, justru diakui oleh Bible. Kitab Anda yang mencatat. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Iya kan? Isa Al-Masih itu bukan Isa, bro. Loh, Isa Al-Masih bukan Isa, itu Al-Masih itu gimana? beda dengan Isa. Terlalu mahal kalau kita jawab pakai Al-Quran. Pertanyaannya kan pertanyaan dari dia. Masalahnya Bible sendiri yang menyebutkan. Nah, ketika disebutkan di dalam kitab Anda, contoh Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Berarti kitabmu yang membuktikan tuh. Kitabmu yang membuktikan kalau Isa Al-Masih itu ada. Isa orang Saya Arab, diskusi bukan tertib enggak? bukan Kalau Bible. mau tertib, saya turunkan Anda. Gantian kalau ngomong. Saya turunkan Anda ya kalau nggak mau tertib. Saya mute dulu. Kalau Ini kita tampilkan ya, kita tampilkan nih. Kalau Ya kan, jawab nih. itu jangan berbohong, jangan berkelit. Maaf, saya turunkan Anda. Enggak bohong. Ini enggak bohong, ini enggak Maaf, saya bohong, turunkan ini enggak Anda bohong. dulu. Silakan Ustaz Alim dulu. Enggak, nanti enggak usah apa-apa, enggak usah diturunin. Duh, wah, enggak bisa keluar kayak kamera, pasar, Ustaz. Belum menjelaskan langsung dipotong. Aduh. Oh, sebentar. Enggak, dia kan nanya di mana, kurang lebih kalimatnya itu begini nih. Di mana eksistensinya Isa Al-Masih? Kan gitu. Lah ini kitabnya sendiri yang nyatet kok. Kalau kita menjelaskan lebih jauh kayaknya mohon maaf nggak akan masuk di otaknya. Kitabnya sendiri yang mengatakan nih. Matius 1 nomor 1 di sini dikatakan inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Yang mengkonfirmasi kebenaran ada eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu kitabnya sendiri. Nah, coba maunya gimana coba? Ayo. Ada nggak sekarang faktanya Isa Al-Masih? Hei, mana tadi? Aku tanya dulu. Aku udah mau tanya dijawab. dulu, Pak. Jawablah dengan Al-Quran, jangan jawab dengan Alkitab. Alkitab Kalau Al-Quran udah sangat jelas, kata ini aja dari Al-Quran diambilnya. Alkitab itu bicara tentang Yesus, bukan Isa, Pak. Ya Allah. Supaya Anda tahu itu. Di dalam Alkitab itu mencatat tentang Yesus Kristus, bukan Isa.
Itu Nah, buktinya makanya. di Anda tahu tuh. Itu buktinya di Aku tanya Biblia dulu. itu ada nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Ini di nih, Al-Quran, ini di nih. Alkitab orang Arab itu Isa Al-Masih itu memang Yesus Bukan. Kristus, tapi di Emang Al-Quran sejak Isa kapan Al-Masih. orang Arab menggunakan bahasa Indonesia? Sejak kapan? Sejak kapan orang Arab pakai bahasa Isa Indonesia? Al-Masih yang ada di Alkitab. Nih yang ada, betul yang Yesus ada Kristus. Kristen Tetapi Indonesia Isa yang ada di comot-comot Al-Quran, bahasa Al-Quran Arab itu dan bukan. mencomot-comot Mas. Al-Quran. Nih jadi ada ya kata Isa Aku mau Al-Masih ya. tanya. Tanya mulu. Ini pakai dulu otaknya Isamu nih. itu lahir di mana? Ini baca dulu. Ada ya di sini Isa Al-Masih ya, kitabmu yang menerjemahkan ya. Isa lahir di mana? Enggak, jangan pertanyaan berikutnya. Ini kau jawab dulu. Loh, Anda belum Bahwa jawab Isa dari Al-Masih tadi itu eksis di bumi ini. Oke, jawab dulu. Iya, karena tidak ada tempat lahirnya tidak jelas. Karena Isa tidak ada. itu. Ya terus Isa Al-Masih di sini eksis dulu nih, kau yakini Isa dulu. Ini Al-Masih ada itu di kitabmu. Kristus. Itu Ah. Yesus Kristus, bukan Isa yang ada di Quranmu. Lah, terus kenapa dikatakan Isa Al-Masih kitabmu? Isa Al-Masih itu memang bahasa. Bahasa mana? Bahasa yang harus dimengerti. Bahasa yang harus Jadi dimengerti. itu- Nah, bahasa mana? Jadi Bahasa ingat. mana? Bahasa mana? Bahasa itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang di- Lah terus kenapa Arab, ini ya. bahasa Indonesia atau bukan nih kitabmu ini? Ini bahasa Indonesia atau bukan? Mana? Bahasa Indonesia. Ah, terus kenapa Nah, ngambil dari sekarang bahasa aku Arab? tanya. Aku tanya, bahasa Arab itu Isa itu artinya apa? Aku tanya. Jangan tanya lagi. Anda sudah imani sekarang kalau Isa Al-Masih itu eksis di bumi ini. Kami tidak pernah mengimani Isa. Kami Ya tidak udah pernah berarti mengimani Isa ini yang di kitab Quranmu. penipuan kalau gitu kan? Ini kitab penipuan kan? Kami mengimani Isa Al-Masih yang ada di Alkitab, bukan di Quranmu. Di mana nggak ada kitab mengatakan Isa Al-Masih, kuculuk. Justru dia yang Isa miskin-miskin Al-Masih itu bahasa Al-Quran. Arab untuk Alkitab Lah, berbahasa ngambilnya Arab itu dari disebut mana? Isa Ngambilnya Al-Masih. kuculuk. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya. Lu ngarang aja. Kitabmu Lah, tidak bisa kitabmu menjelaskan. ini yang ngarang Tapi loh. yang Anda promosikan, Anda menggunakan Alkitab untuk menjawab. Ngapain Anda menggunakan Alkitab untuk Terus menjawab? kenapa kitabmu mencatat Isa Al-Masih? Ayo. Isa Al-Masih itu bukan punya kamu. Lah terus tadi kenapa Anda mempertanyakan tidak eksis Isa Al-Masih? Iya memang, karena di dalam cerita kamu itu bohong. Cerita kamu itu Jadi kan sekarang benar. tidak. Oh, sekarang kau malah mengatakan ke situ. Jadi Anda sudah percaya Iya, kalau dia eksis. cerita kamu itu nggak Enggak, ada sekarang buktinya Anda sudah bahwa dia percaya pernah kalau dia hadir ada. di dunia. Anda sudah percaya kalau dia ada. cerita dia. Enggak, jangan cerita di keceritanya. Alkitab Anda itu- sekarang sudah percaya kalau dia ada. Cerita Alkitab itu menunjukkan benar bahwa Yesus itu ada. Bukan Sedangkan Yesus, cerita Isa di Al-Masih, Quran itu Isa tidak Al-Masih. ada. Isa Al-Masih. Ah, enggak. Isa Al-Masih itu bahasa Arab, tapi Iya, bahasa iya. Indonesianya itu Yesus Kristus. Nah, ada nggak kata Isa Al-Masih? Berarti dia eksis ya? Dia Isa Al-Masih eksis di bumi ini ya? Ada kalau cerita Ada, tentang ya udah cerita yang tepuk ada di tangan kalau Alkitab gitu. itu ada. Ya artinya sekarang diakui ada. Sedangkan Kenapa cerita di kitabnya dalam sendiri yang Quranmu itu mencatat? nggak ada. Nah, kitabnya Bung Lon ini ya Cerita di dalam teman-teman Quranmu juga. itu nggak ada, makanya Anda dari tadi berusaha untuk mengalihkan pertanyaan aku. Justru ini Aku kan kata tanya, Isa Al-Masih lahirnya di ngambilnya mana? dari Al-Quran. Isamu itu yang ada tercatat Ini di ngambilnya Quran, dari lahir di mana? Al-Quran ini. Kamu tahu nggak? Ini ngambilnya dari Al-Quran ini. Ini ngambil dari Al-Quran. Kalian comot-comot kitab orang, diambil di kitabmu, terus yang punya dibilang nggak punya. Kan koplak namanya. Ngambil barang orang, terus barang orang kau akui, Jadi- yang punyanya dibilang nggak punya. Kebiasaannya kayak gitu kalian ini. Bang harus Ya, aku- diklarifikasi bang. Lanjut Kristen ya, itu teman-teman. Kristen lahir itu pada abad keberapa dan Al-Quran itu ada pada abad keberapa? Nah, Kau itu bilang juga. Yahudi dan Ya, Nasrani itu. harus Nah, itu Saya juga bilang aneh. di abad keberapa? Kristen ada di abad keberapa? Kristen di abad kedua, pertama. Ayo. Islam ada pada abad keberapa? Abad ke-7 bang. Selisihnya Enggak, Kristen. Ya, oke. Sekarang Kristen ada di abad keberapa? Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jadi sejak Iya, Yesus iya. ada itu Kristen Oke, sudah ada. di abad pertama. Oke, di abad pertama ya. Kristen di abad pertama. iya. Islam ada di abad ke-7. Kan gitu. Premisnya kan? Oke. Oke. Berarti Nah, Isa di sekarang- abad ke-7. Orang abad pertama nyontek nggak ke abad ke-7? Ya nggak mungkin lah. Lah terus kalau nggak mungkin, Oh, kalau terus nggak yang mungkin, terbalik. kata Isa Al-Masih yang mengenalkan siapa? Itu Yeshua Al-Masih. Itu ada Yesus Makan Kristus. itu adalah orang Arab. Lo ini main kejebak Sehingga lagi. Jangan suka main jebakan bahasa sendiri. Indonesia ini kebanyakan Contoh nih, bersumber ini dari kata bahasa Isa Arab. Al-Masih itu kan dikenalkan di abad ke-7. Kristen ada di abad pertama. Ini lucu. Orang pertama nyontoh ke orang berikutnya.
7 Yang tahun nyontek. kalian itu yang nyontek dan mengklaim. Nah Bukan udah, kami. jadi kalau, nah coba, kitabmu mana kitabmu? Dia menggunakan kata apa? Ya itu Ayo. memang kitab kita, kitab orang Kristen. Kalian Nah, dari yang menggunakan kata Isa Al-Masih itu tadi Kitab- dikatakan di abad keberapa? abad 7 itu yang kalian mengklaim Di apa yang abad ada di ke-7. dalam isi kitab. Kitabmu di abad keberapa kitabmu? Kitabku memang ada di abad pertama. Ada nggak kata Isa Al-Masih di abad pertama? Ada. Coba Kalau di mana? Di diartikan mana? ke bahasa- Di mana kalau kata diartikan Isa ke Al-Masih bahasa di abad Indonesia pasti pertama? ada. Kalau tidak bisa buktikan, lebih baik kau tidur. Di mana ada kata Isa Al-Masih di abad Kalian itu pertama? kalian hanya Ayo, bisa ayo. mengklaim terhadap bukti. Loh, Jawab dulu. bukan Isa bukan lahir gitu. di mana? Kalau kami ada abad buktinya di keberapa dia Al-Quran. lahir? Iya, Kalau buktikan kami ada dulu buktinya bahwa di Isa Al-Quran. Di mana? Di abad keberapa? Enggak, jangan ngomong lahir dulu. Isa Al-Masih di mana di abad itu pertama? bukti. Coba Itu tadi perlu siapa Riko ya tadi daripada Riko. tulisan, Riko, di mana buktinya ada kata Isa Al-Masih di abad pertama? Coba. Loh itu yang abang baca itu. Anda membohong. Isa Al-Masih kan? Anda hanya memutar balik. Loh, kata kok ini yang saya aja. baca? Sebenarnya Ini kan bukti terjemahan yang LAI. dicari. Ini tahun berapa sih? Nih, saya baca. Baru ada di 2011. Iya jelas kalau terjemahan. Nah, ini yang baru ada di 2011 ini. Ini baru lahir 2011 ini. Aduh, belum ada 30 tahun ini umurnya. Kitabmu aja baru lahir 1924. Iya, tadi kau katakan di abad ke-7. Oke, saya ikutin. Kristen ada di abad pertama. Terus kenapa kitabnya Kristen nyontek kepada abad ke-7? Itu kenapa? Mestinya kan, tidak boleh melihat dari mestinya tata bahasa yang baru ada. datang Karena ngikutin bahasa yang itu belakangan. dipakai Lah ini yang untuk duluan menjelaskan datang ngikutin yang belum datang gitu loh. Anda tidak berani menjawab pertanyaanku karena memang Anda tidak 2011 loh punya kitabmu bukti. baru nongol. Isa Anda hanya Al-Masih. memutar balik dengan tata bahasa, dengan bahasa terjemahan. Anda tidak bisa memberikan bukti bahwa Isa Nah ini pernah saya lagi hadir tampilkan dan lahir. bukti. Ini lagi saya tampilkan bukti. Enggak, bukan kata-kata yang disampaikan, yang tampilkan Enggak, tadi kan kau nanya, di mana eksistensinya Isa Al-Masih kan? Benar Bukan nggak Isa pertanyaanmu? Al-Masih, Isa. Di mana? Lah iya Isa Al-Masih. Lah tadi kau bilang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bahasa Arabnya itu untuk Ya tahu orang itu kitab kami Aku kok. tanya kamu, apa arti Isa? Lah itu Coba. kitab kami, Apa itu arti kitab Isa? kami. Coba kamu jawab. Iya, Itu apa nama arti orang, Isa? nama orang. Jangan tanya arti. Sekarang eksistensinya ada nggak? Yesus Kristus itu ada. Itu Yesus. Ini Isa Al-Masih. Ada nggak Isa Loh, Al-Masih? kenapa? Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Sekarang diakui. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Sekarang Yesus diakui Isa Al-Masih itu ada. Tapi Isa yang ada di Quranmu itu bukan Yesus yang ada di Alkitab, supaya Anda tahu itu. Nah, kalau Isa yang di Quranmu kalau itu bukan yang di Al-Quran itu, kalau di Al-Quran itu bukan Yesus, kenapa diambil Isa Al-Masihnya? Kenapa? Nih, yang Isa satu Al-Masih mengatakan bukan Isa berarti Al-Masih, diambil yang dari satu Al-Quran. mengatakan Yesus. Kata Isa Al-Masih ngambilnya dari mana? Sebelum Islam masuk di Arab itu, Isa Al-Masih sudah dipakai oleh bangsa Arab Di di Alkitab. mana? Di Supaya mana? Anda tahu Di mana? itu. Kitab Mufandik itu buktinya. baru ada di Tapi abad saya ke-9. tidak Sebelumnya bawa. dia menggunakan kata Anda Yasu. ngarang, kemudian Islam masuk, lalu kok merekayasa dan mengklaim bahwa itu ngarang? milik dia. Kok ngarang? Jadi, nggak, kamu memang tampilkan itu data dulu. apa? Coba kamu tampilkan data dulu. Kamu tampilkan data dulu. Aku tidak bisa menampilkan data. Ya sudah, karena kalau aku modal tidak congor di- mendingan di- ikutin punya data. dengerin di sini. Kamu itu dapat ilmu. Kamu dikasih Anda tahu. ilmu berbohong, ilmu ngibul itu siapa boleh yang nambah percaya? sedikit, Bang? Kita mau Nah, buktikan. sekarang yang Buktikan nyontoh ke fisik abad bahwa ke-7 Isa siapa pernah di ada sini? di Arab sana. Al-Quran Buktikan, tidak coba. menyebutkan kata Yesus. Bible yang di abad pertama menyebut Buktikan kata Isa bahwa Al-Masih. Isa itu pernah Yang nyontek ada di siapa? Arab, lahir di bawah pohon Yang kurma. nyontek siapa? Buktikan. Yang nyontek siapa? Yang nyontek Ada siapa? bukti sejarahnya yang tidak, nyontek siapa? bahwa Yang nyontek? Isa itu lahir di bawah. Nah, ini udah mulai kelimpungan sekarang ya, Di teman-teman ya. daerah mana? Inilah Abad Oten ini keberapa? Pemerintah modal siapa? congor, Itu kan nggak ngarang mau semua. pakai data, Dongeng aja. dia Makanya tidak ada mau bukti. mengimani, begitu dikasih Kalian hanya datanya kayak mengklaim. gini, baru dia bingung dia, bermanuver perlu dia, data itu. muter dia kemana-mana. Pak, data itu Nah, semua ini orang- contohnya ya. Tadi mohon izin ya, saya motong dan silahkan tadi dilanjut, maaf. Karena memang ternyata menjawab sejarah. Oten itu tidak selalu pakai Bukti ilmu yang sejarah, mendalam, nggak perlu. Itu alias dongeng. Cukup ya, disentil otaknya dikit, dibuka pikirannya bahwa ini loh ada gitu. Jadi nggak perlu pakai penjelasan lebih jauh.
Masya Allah, tadi juga saya sempat mendengar bagaimana ketika Rasulullah SAW sholat menengadah ke langit gitu kan, luar biasa. Saya sempat menyimak di bawah itu bagian bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah sangat rindu sholat menghadap ke kiblat yang dibangun oleh kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail, kan gitu ya. Sehingga ketika dia sholat menghadap Baitul Maqdis yang menjadi kiblatnya bangsa Yahudi, ketika beliau sholat selalu menengadah ke langit, berharap dipalingkan kiblatnya kepada kiblat yang memang akan menjadi kiblat persatuan umat Islam. Dan hikmahnya sekarang, alhamdulillah, penuh dengan kedamaian. Seandainya kiblatnya tetap di Baitul Maqdis, wallahu a'lam, kita tidak tahu kan bagaimana yang tidak ada kedamaian di sana sampai sekarang. Umat Islam kiblatnya di Masjidil Haram bisa tetap beribadah dengan nyaman, dengan tenang sampai sekarang. Bisa menunaikan ibadah haji tenang, nyaman sampai sekarang. Coba kalau di Baitul Maqdis. Memang itu ya sudah ditutup masa kenabian dari Bani Israel, kiblat pun dipindahkan. Kembali kepada para guru semuanya, mohon izin, cuman tadi saya agak kesel aja. Dia nanya Isa Al-Masih, tapi kitabnya sendiri mencatat Isa Al-Masih. Ya, lanjut. Gurunda sudah ready? Gurunda? 5 menit lagi beliau masih berdoa. Silakan, ini masih ada 2 Kristen, Riko dan Vin. Saya nggak bisa ngomong, soalnya tidak dikasih waktu untuk ngomong, jadi terlalu banyak. Silahkan ngomong, asalkan jangan saling berbenturan. Tadi Makora itu musuh nggak memberi kesempatan Anda ngomong kan, nyerocos terus dia. Ya silakan sekarang, bagian Anda ngomong, silakan. Iya, jadi begini, saya pikir ya, cerita soal Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible itu berbeda antara Al-Quran dan Bible. Nah, saya mau tanya nih, dasar kutipan di dalam Al-Quran itu untuk mengambil cerita Musa, Isa Al-Masih itu dari mana, Bang? Dari wahyu Al-Quran. Al-Quran menyebutkan surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, dalika min amba'il ghaib, itulah dari kabar-kabar perkara gaib, wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Dalika Isa bin Maryam kalul haq, itulah kisah Isa putra Maryam, perkataan yang benar. Itu berdasarkan wahyu di Al-Quran. Contoh ya, ini pembuktian wahyunya. Kita kembali lagi kepada pembuktian ya, sebelum kita membahas tentang sejarah. Karena kalau kita membahas tentang sejarah, teman-teman Kristen juga akan kesulitan. Begini, ketika Al-Quran menyebutkan, itu kan ada di ayat 43, seingatku di Ali Imran ya, bahwa itu tentang wahyu yang Allah sampaikan. Ayat 43, 44, yang memang Rasulullah menerima wahyu ya tentang kisah Nabi Isa, padahal Rasulullah tidak berada di sana, tidak semasa dengannya, kan gitu. Nah, ketika Al-Quran mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalam berdasarkan wahyu, bahwa dikabarkan dia tidak memiliki seorang ayah, konsisten. Makanya Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, idqulatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, di situ dikatakan bahwa namanya Al-Masih Isa putra Maryam, wajang fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dia termasuk orang yang didekatkan di hadapan Allah dan orang yang terkemuka. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang kisah Nabi Isa, dia tidak memiliki seorang ayah, konsisten, selalu menggunakan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Itu Al-Quran. Beda nggak dengan kitabnya Kristen? Beda. Kalau kitabnya Kristen, Yesus itu punya bapak, punya ayah. Kalau kitabnya umat Islam, dia tidak punya ayah. Dia langsung disandingkan nama itu kepada ibunya. Nah, itu bedanya. Bang, itu wahyu itu turun langsung dari Allah ya, Allah ya. Langsung ke Nabi Muhammad. Lah iya kan, melalui malaikat Jibril. Makanya Al-Quran lagi menyebutkan dzalika natluhu alaika min ayati wadikril hakim. Demikianlah kisah Nabi Isa itu kami membacakannya kepadamu, sebagian dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Nabi kami yang tidak pernah belajar, tidak pernah meneliti, tidak pernah mencari tahu, menyelidiki siapa yang mendapatkan informasi tentang peristiwa itu. Nabi kami langsung dapat informasinya dari Sang Pencipta yang mengawasi seluruh makhluknya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan kisahnya tercatat. Nah, kisah Nabi Isa itu
diceritakan lagi oleh Nabi kami berdasarkan wahyu dari Sang Penciptanya. Makanya di situ dikatakan, dalika natluhu, begitulah kami bacakan kisah Nabi Isa kepadamu sebagai bukti kerasulan. Di dalam Al-Quran, tidak satu ayat pun menyebutkan Nabi Isa alaihissalam memiliki seorang ayah. Dia tidak punya ayah, selalu kepada ibunya. Kitabmu punya ayah nggak, Yesus? Udah Bang, saya boleh tambah, boleh? Ya, silakan. Nah, tadi Abang tambahkan bahwa itu wahyu dari Allah melalui Dijawab. Iya, makanya saya mau tambah nih. Itu berapa lama wahyu itu turun sampai kisah dan kitab itu dituliskan, dan siapa yang menulis? Karena kita tahu bahwa kok dikembangin lagi, pelan dulu. Kalau masalah itu, wahyu Rasulullah itu hitungan bulatnya 23 tahun. Dari usia 40 sampai ke usia 63. Itu wahyu turun kepada Nabi kami sesuai dengan peristiwa kasusnya ketika berhadapan dengan Nasrani. Contoh kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan dia tidak memiliki seorang ayah, makanya dikatakan Isa bin Maryam, dia putra Maryam. Karena apa? Karena dia tidak punya ayah gitu. Nah, kitabmu siapa ayahnya Yesus? Ini Bang, secara biologis itu dia bukan. Jadi bukan. Anda kalau masih makan dulu selesaikan, makan dulu selesaikan biar nanti yang ganti yang lain. Ini pertanyaan saya buat yang Kristen ya. Nanti kalau Gurunda sudah kembali monitor juga boleh. Gini, di dalam kitabmu membahas berdasarkan penyelidikan yang menyelidiki orang-orang ya. Kita tidak tahu siapa yang diselidikinya. Hasil dari penyelidikan disimpulkan bahwa Yesus itu memiliki seorang ayah. Nah, ini kitabmu. Yesus memiliki seorang ayah. Pertanyaan saya, siapa nama ayahnya Yesus? Karena kalau di Al-Quran nggak punya ayah. Ini jangan-jangan beda ini kisahnya ini. Atau itu kisah yang dibuat-buat, diada-adakan. Atau yang bikin silsilah ini nggak tahu yang dibikin silsilah punya ayah ini bakal dituhanin. Silakan. Saya mau nanya nih, oke ya. Memang kalau berdasarkan dua versi itu pasti berbeda. Orang lagi ditanya mau nanya mulu, coba dari tadi nggak mau Begini jawab. Bang, makanya saya jawab. Jadi jangan dipotong dulu. Secara biologis, Yesus itu tidak dilahirkan melalui proses hubungan suami istri, layaknya suami istri Bang. Di dalam Alkitab, Bible sudah jelas dikatakan bahwa Yesus itu bukan lahir melalui hubungan badan, tidak. Walaupun itu ada yang namanya Yusuf yang menemani Maryam sampai pada saatnya Maryam melahirkan Yesus. Begitu Bang. Jadi kitabmu mengatakan ayahnya Yesus itu Yusuf? Ya kalau karena kan begini, tidak mungkin seorang perempuan. Enggak, itu berdasarkan kitabmu atau bukan? Kalau Yesus punya ayah namanya Yusuf, itu berdasarkan kitab atau asumsimu? Ya kalau dibilang keturunan Yusuf ya iya. Enggak, pertanyaan saya, kau mengatakan Yesus punya ayah namanya Yusuf. Itu berdasarkan kitab atau berdasarkan asumsimu? Kapan saya mengatakan Yesus punya ayah itu Yusuf? Lah tadi kau bilang Yusuf. Yusuf itu siapa? Bapaknya bukan? Tadi kan saya bilang yang menemani Maria pada proses kelahiran Yesus itu. Pertanyaan saya bukan yang menemani, yang menjadi ayahnya. Ya bapak dari Yesus ya bapak di surga. Tolonglah dipahami. Loh, abang tidak berarti bukan Yusuf, bapaknya Yesus bukan Yusuf. Oke, berarti kalau gitu bapaknya Yesus bukan Yusuf. Bukan. Bapak biologis. Kalau ada kitab yang mencatat bahwa Yesus itu anak Yusuf, berarti menyebarkan berita hoak, betul? Secara biologis bukan anak kandungnya Yusuf. Lah kok jadi secara biologis? Anda tadi sudah katakan bahwa Yusuf itu bukan ayahnya Yesus, kan gitu? Yusuf itu dia adalah orang tuanya tapi bukan anak dari hubungan biologis. Gimana? Enggak, ya? Saya tanya, Yusuf itu ayahnya Yesus, itu benar atau salah? Gitu dulu deh. Kamu kok jadi kayak bingung? Iya, orang tuanya. Orang tuanya, bapaknya ya, berarti ya ayahnya. Dari hasil hubungan biologis, Bang. Enggak, saya enggak ngomongin hubungan biologis, itu urusan pribadi dia masing-masing yang berumah tangga. Enggak. Jadi Yesus punya ayah namanya Yusuf, gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya,
Berarti benar kan ketika tadi Anda katakan bahwa Yesus tidak punya ayah. Faktanya sekarang Anda sebutkan Yesus punya ayah, namanya Yusuf. Saya kan bilang ayah dari hubungan biologis kan tidak ada. Oh, berarti bukan ayah sesungguhnya, bukan? Ya secara adat. Ya, jadi ayah adat, bukan ayah kandung, bukan ayah sesungguhnya. Ya bapak di surga. Enggak, jadi Yusuf ini bukan bapak sesungguhnya Yesus, bukan? Yesus ini kan anak Allah. Enggak, iya, jadi Yusuf ini bukan ayah sesungguhnya Yesus, bukan? Bukan anak kandung. Iya, berarti Yusuf ini bukan ayah sesungguhnya Yesus, bukan? Ya, bukan anak yang lahir dari hubungannya Yusuf dan Maria. Berarti kita mau mencatat berita yang bukan sesungguhnya. Karena kita mau mencatat bahwa Yesus itu anak Yusuf. Itu harus dipahami, Bang. Kalau Abang Ya memahami. ini makanya biar paham Anda. Enggak, gini aja deh, gini. Kan bunyi ayatnya tuh begini. Ketika Yesus melakukan pekerjaannya, kira-kira umur 30 tahun, saya aja masih ingat bunyinya, dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf. Nah, itu kitabmu yang mencatat. Berdasarkan penelitian Lukas, dia katakan, Yesus itu menurut anggapan orang anak Yusuf. Itu bunyi ayatnya benar atau salah? Ya. Itu catatan Lukas itu benar atau salah? Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Ya. Allahu Akbar, laptopku mati. Oh, oke. Anda katakan ya. Ya berarti anggapan orang itu benar. Iya, betul. Kalau Yesus itu anak Yusuf. Makanya gini, kasih waktu untuk ngomong. Iya, berarti anggapan orang itu benar. Kalau Yesus itu anak Yusuf, kan gitu. Bisa nggak kasih waktu 1 menit atau 30 detik lah saya ngomong. Kalau Abang ngomong terus gimana saya mau jelasin? Lah kan dari tadi Anda sudah jawab. Kalau guru Saya sudah jawab, monitor, Abang langsung potong ya. Nggak fair lah kayak gitu, Bang. Iya, Dek. Udah, boleh ya, begini, Bang. Fadil guru. Iya. Kalau dibilang begini, Bang, garis kan di dalam tadi Abang bilang Yesus itu anak Yusuf. Begini, tidak mungkin seorang perempuan dia bisa melahirkan tanpa laki-laki yang menemani. Maka itu Yusuflah yang menemani Maria, Bang. Jadi secara budaya, ini kan mereka hidup pada zaman bangsa Israel, Bang. Tidak mungkin perempuan melahirkan tanpa laki-laki yang menemani.